Siapa anggota keluarga yang tidak diinginkan? Aku. Anak itu menderita anemia parah karena komplikasi. Tapi sumber daya bank darah rumah sakit terbatas. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah A atau O? Ikut aku untuk mendonorkan darah. Aku punya golongan darah A. Aku akan menerima transfusi darah. Bukankah kamu ayah dari anak itu? Keluarga sedarah langsung tidak bisa menerima transfusi darah. Akan ada penolakan. Fungsi imun penerima transfusi darah juga terganggu. Orang dengan leukemia seperti ini harus lebih berhati-hati. Sedikit kecerobohan bisa mengancam nyawa kapan saja. Aku hanya seorang ayah secara nama saja. Aku akan memberikan transfusi darah kepada Xiao Xiao. Kurasa jika kamu mati karena dirimu, kalian tidak akan pernah bisa bersama lagi. Tidak mungkin. Dia tidak bisa. Aku bilang tidak. Berani sekali. Aku punya golongan darah O. Tapi transfusi darah dengan golongan darah yang sama akan lebih baik. Ikut aku. Dia adalah ayah kandung dari anak itu. Kamu tidak akan bilang padaku kamu tidur denganku 6 tahun yang lalu. Kita akan melahirkan 2 anak kecil ini di masa depan. Kamu ingin menjadi seorang ayah? Oke. Menandatangani kontrak denganku. Kamu akan menjadi dua ayahnya dalam waktu singkat. Mengapa kamu harus menikahiku? Kamu harus. Kami belum melihat ayah. Dia adalah ayah kandung dari anak itu. Kakak Ah Cheng. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Chen Wenli. Dan kamu tahu apa? Kamu bersekongkol dengan Bu Jiangyang, hampir membunuh istri dan anakku. Maaf? Maaf? Ayo. Jangan muncul lagi di depan istri dan anakku. Kau Cheng. Tidak. Tidak. Ibu diusir karena melindungi kita. Jika kamu seorang ayah tunggal dengan dua anak, kamu tahu kamu hanya bisa mengandalkan perasaanmu sendiri. Siapa ayah dari anak itu? Kenapa kamu berpisah?
Kenapa aku menangis? Menurutmu ada sesuatu yang terjadi? Pikirkanlah. Pikir itu baik-baik saja. Anak baik-baik saja. Kalian semua tahu. Istriku baru saja menjalani operasi transplantasi. Dokter bilang operasinya berjalan lancar. Istri-istri. Ya, aku memakannya. Dan inilah yang terlintas di pikiran. Hahaha. Hahaha. Senyum. Oke. Senyum. Jika ayahmu sebaik transformer ini, untuk melindungi kamu dan ibumu, apakah kamu akan menerimanya? Ya jika dia sebaik yang kamu katakan. Bisa melindungi ibu. Aku bisa memikirkannya. Itu kesepakatan. Ayah pantainya sangat berangin. Kamu sedang dalam masa pemulihan dari penyakit serius. Kenapa tidak datang lain hari? Aku sudah terlambat 20 tahun. Tidak bisa ditunda lagi. Kakak ipar. Aku minta maaf untukmu. Pada saat itu pabrik sulit untuk mentransfer dana. Aku harus mem-PHK beberapa orang. Tidak disangka itu memicu kebencian mereka. Changting kehilangan nyawanya saat mencoba membantuku menahan pisau. Aku berhutang nyawa pada Changting. Itulah mengapa aku harus mencari anak Pahi. Alasan untuk memenuhi 2 boneka anak pro. Aku berusaha membalasmu sebisa mungkin. Aku seharusnya datang ke pintu rumahmu 20 tahun yang lalu untuk meminta maaf. Tapi saat itu aku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, kamu sudah pindah dengan Yuchen. Aku tidak bisa menemukan keberadaanmu dimanapun. Itu membuat permintaan maaf ini terlambat 20 tahun. Aku tidak ingin membawa ayahnya untuk meminta maaf. Jika kamu tidak ingin menerimanya, kami tidak akan menerimanya. Aku tidak ingin membawanya kembali. Bukankah ini klub merah? Dia minta maaf untuk keluarga kita. Tapi bagaimana ibu bisa pantas tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ibu. Nenek. Nenek, buka pintu. Kami sangat merindukanmu. Kami sangat merindukanmu. Nenek. Nenek buka pintu. Nenek, kami sangat merindukanmu. Nenek. Ayo sayang. Nenek juga merindukanmu. Nenek. Aku ingin makan mie wontonmu. Bagaimana denganmu? Aku juga. Oke, nenek akan membuatnya untukmu. Ibu. Aku akan memanggil mertuaku untuk makan bersama. Ayo pergi.
Ayah, mari makan bersama. Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak memberitahumu. Ketika kamu memberitahuku bahwa kamu akan pergi ke luar negeri, aku menghela napas lega. Karena aku bersamamu, aku selalu merasa bersalah. Bersalah karena selalu memanfaatkan kebaikanmu. Karena sudah digunakan. Mengapa kita tidak bisa memanfaatkannya? Tanggal lepaskan saja. Kamu bilang kematian ayahmu ada hubungannya dengan ayahku. Mengapa kamu masih melakukan ini untukku? Melakukan adalah melakukan. Bagaimana bisa ada begitu banyak mengapa? Lalu bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Halo, Tidakkah kamu ingin ibu tetap diam? saya tidak dikenal. Sumsum tulang yang cocok ditemukan. Ketemu. Datang besok. Biar saya komunikasikan denganmu tentang situasi spesifiknya. Bagus sekali, saya pasti akan datang besok. Terima kasih, dokter. Kamu menemukannya. Bagaimana kamu menemukannya? Saya bilang saya punya jalanku, jangan campuri. Bagaimana luka kamu terjadi? Luka saya. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Berhenti memikirkannya. Laporan review akan kilyar dalam 2 hari. Terima kasih, dokter. Saya pikir kamu harus berani. Tunggu hasil review keluar. Kami siap untuk operasi. Hyo Chun bilang, seorang pria berdarah tanpa air mata. Saya tidak akan menangis. Saya akan menghubungi kamu secepatnya ketika hasil akhir keluar. Agar bisa operasi secepatnya. Ada beberapa perhatian sebelum operasi. Lihat baik-baik. Terima kasih, dokter. Kami perlu mengamati lebih banyak situasi yang tidak diketahui dalam 2 hari ke depan. Obat masih perlu diminum tepat waktu. Oke. Ayo kita kembali ham. Terima kasih, dokter. Pikirkan. Kamu tidak punya mata. Apakah kamu melihatnya dan memikirkannya? Pergi ke sana. Pikirkanlah. Sedikit. Bangun. Xiao Qiang, ibumu yang belajar ada di sini. Mengapa kamu tidak senang melihat saya? Apakah Gu Jing yang tahu? Itu cukup untuk kamu duduk di penjara. Cepat lepaskan Xiao. Jangan khawatir. Hal kecil itu masih berfungsi. Saya tidak akan menyentuhnya. Tentu saja. Asalkan kamu patuh.
Silakan. Apa yang kamu mau? Mengapa kamu layak menjadi saudara kandungku? Masih tenang pada saat ini. Atau bagaimana? Kamu ke sini untuk mengejar aku? Kenapa? Mengapa kamu selalu terlihat begitu superior? Hanya karena orang tua itu menyukaimu. Padahal kita semua adalah anak-anak keluarga Bu. Kenapa? Kamu selalu memegang setiap tempat di hati ayah. Hei, mengapa kamu selalu melawan keinginannya? Aku sepenuh hati untuk keluarga Bu. Mengapa aku tidak bisa menyaingimu dimanapun? Karena mentah. Hidup-hidup. Kejahatanku dipaksa keluar olehmu dan ayahku. Aku ingin melihatnya. Tanpa perlindungan orang tua itu, suamimu yang mengambil saham tidak bisa datang untuk menyelamatkanmu. Realitas suami istri. Perasaan benar-benar luar biasa. Bu Jingyang. Kamu datang padaku hari ini, bukan hanya untuk saham Hongfu. Aku akan memberikannya padamu. Untuk seorang wanita, bahkan saham pun tidak. Bagus untukmu. Kamu juga mendapatkan kontrak. Lepaskan aku dari anak yang diam. Satu kode adalah satu kode. Kontrak ini seharusnya milikku. Tidak termasuk transaksi Gu Jingyang. Oh, biarkan aku lihat. Jika saudariku masih ada, dia akan membuatku tidak bahagia sepanjang waktu. Orang tua itu akan selalu lebih memilihnya. Jadi dia harus mati. Aku akan menggantikannya, oke? Biarkan aku lihat. Lalu, kamu yang membuatku punya rumah tapi tidak bisa kembali. Membuat ibuku juga menderita bersamaku. Kamu mencuri sahamku. Tunggu aku melumpuhkanmu. Kirim istri dan anakmu pergi. Mundur. Cari mati. Pergi. Bunuh aku kalau bisa. Kau tak akan tahu di mana anakmu seumur hidupmu. Kau mau anakmu dikubur bersamaku. Berharga, hahaha, Xiaoyan. Datang lagi satu. Ayo pergi. Aku tak mau main lagi denganmu. Sampai jumpa. Hi Yichen. Tuan Hi, lihat saja dia meledak. Hem 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 hem. Hem hem hem.
Ingat waktu pertama kali datang ke sini? Yang mana? Maksudmu waktu kontrak ditandatangani? Tidak lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Itu kamu dengan gelembung di tubuhmu. Tidak jauh. Oke, aku selesai. Kamu yang bilang hal-hal tak jelas. Siapa tahu apa yang akan kau katakan? Aku sedang mengaku. Siapa bilang kau tak mau menerima? Tunggu sebentar. Pengakuan. Jadi kau sudah suka aku sejak dulu. Ingat pertama kali kita bertemu? Malam pertama. Omong kosong. Jangan kira aku tidak ingat. Pertama kali aku minta kau tanda kontrak. Apa sikapmu? Pertama kali kau tidurkan aku kau menghilang. Hilang selama 6 tahun. Saat kau kembali lempar uang padaku. Bagaimana kau pikir aku bisa memperlakukanmu? Bukankah itu untuk anak-anak? Dan seterusnya. Kau menemukanku. Kau suka seseorang hanya karena itu. Terlalu dangkal? Oh, begitu kamu. Hei, ayahmu bilang kita boneka sayang. Kau adalah menantuku di perutku. Aku tidak dangkal. Kamu tidak ingin membawa beban di pundakmu di masa depan. Aku ingin membantumu berbagi. Kamu sangat baik padaku. Tidak mungkin karena anak itu. Ini karena kamu. Sejak awal-awal yang sangat absurd. Hanya karena kamu. Kamu tidak berbohong padaku saat bilang mencintaiku kan? Tuan Hikami akan segera melaksanakan kemajuan proyek ini. Oke. Kamu duluan. Oke, Oke. oke. Kamu mengundang Tuan Wang ke pertandingan tinju. Dia juara dunia. Kamu belum bermain di kompetisi resmi selama 6 tahun. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Aku khawatir padamu. Tuan Wang terkenal dengan keganasannya dalam tinju. Senang menjatuhkan lawan. Review bilang dia tidak mengalahkan lawannya, tapi menghancurkan lawannya. Bagaimana jika kamu terluka? Apakah kamu punya sedikit kepercayaan pada priamu? Apakah kamu mendengarku? Jangan khawatir. Aku harus ikut pertandingan tinju ini. Jangan khawatir tentang tertawa. HM. Turnamen undangan Tuan Wang akan dimulai hari ini. Apakah itu dia? Kakak Chen semangat. Hu Yichen, Hu Yichen. Hu Yichen semangat. Hi-chan. Ayo. Semangat Hi Yichen semangat. Pergi duduk dan berjalan. Oh, ini mulai. Ini mulai oh. Hei, apakah kamu dalam kondisi baik? Ayo. Ah,
Cantik. Apakah kamu punya sedikit kepercayaan pada priamu? Masih rutinitas sebelumnya. Kamu masih akan dikalahkan oleh rutinitas sebelumnya. Cuma buat ngetes batasmu. Sekarang giliranku. Ayo ayo. Ayo ayo ayo. Ayo Hiu-chan. Kamu harus bertahan. Aku Hiu-chan. Aduh, Abang Chen aku tiba-tiba nggak bisa. Kenapa Hiu Chen mundur jauh banget? Lawan itu kan juara dunia kelas kuda. Hiu Chen udah lama nggak main kan? Terus kenapa lagi? Berhenti. Bangun bangun. Bangun. Ayo. Bai percaya sama kamu. Bisa diam nggak? Ayo ayo ayo. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Jauh banget sama kamu. Ah heyo. Kamu udah hidup dalam kegelapan selama 6 tahun terakhir. Aku berjuang melawan banyak pukulan gelap demi ibuku. Sekarang, kamu akhirnya berjuang untuk dirimu sendiri. Hiu Chen. Selamat hidup di bawah sinar matahari. Ayo Dodo. Selamat. Terima kasih. Wu Yifan. Wu Yifan. Ah. Hahaha. Woho 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 woho. Wuhu 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 wuhu. Woho 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 woho. Mama Hiu-chan. Hiu Chen. Kamu hebat, kamu hebat. Senyum. Kamu bilang sebelumnya. Aku harap ayahmu sehebat Transformers.
Aku tidak pantas mengenalimu sebelumnya. 5 tahun terakhir. Tidak bersamamu. Melindungimu. Semua ini salahku. Tapi sekarang, kuharap kau memberiku kesempatan. Biarkan aku melindungimu. Dan ibu. Pikirkanlah. Maukah kau memberiku kesempatan lagi? Maafkan aku. Ayah Shen. Ini ayah. Ayah. Ah, Terima kasih. Saudara-saudara warga desa Haifeng. Paman Bibi Ong. Ini aku lagi. Dia adalah menantu pernikahan Hiu Chen. Hari ini Hiu Chen dan aku resmi menikah. Oh, selamat. Hahaha, bagus. Kau bilang sudah memberitahu warga. Seberapa efisien itu? Itu dia. Oke. Hahaha, Kakak. Hei. Hujan deras. Pagi-pagi, aku diminta membuat 500 kursi lari. Akhirnya aku berhasil mendapatkannya untukmu. Kamu harus tanya istriku tentang ini. Aduh, kamu bisa menikah kali ini. Kamu menikah 2 kali lagi dan aku habis. Kamu harus tanya istriku tentang ini. hari yang bahagia. Berapa kali kamu menikah? Kamu menikah setiap hari ya? ah, Berhenti bicara tentang gender. Kamu tidak bisa melawan itu. Penduduk desa juga menunggu untuk membuka meja. Ayo pergi. Kamu membawaku untuk mengganti baju canggung ini. Bepergian ringan. Oh ya, satu hal lagi. Berikan padaku. Lempar buketnya. Siap untuk melempar buket. 1, 2. Ayo. Apa yang ceroboh? Buket. Pelayan. Aku mencintaimu. Selamat kepada Tuan Hi untuk kebahagiaan gandanya. Nah,
Pasangan ranjang pernikahan. Penipuan romansa padaku. Siapa yang tidak mampu mengejar rumah Lauzu? Aku. Mama, mama, mama. Pikirkan untuk tidak membiarkanmu membawa. Apakah kamu menunggu ibumu di mobil dengan saudarimu? Bagaimana kamu bisa turun? Gu Sheng bilang dia takut kamu akan diganggu oleh orang jahat. Orang jahat tidak hanya mengganggu ibumu. Orang jahat akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Wei Chen. Kamu tidak akan memberitahuku. Kamu tidur denganku 6 tahun lalu. Bawa dua anak nakal ini di masa depan. Kamu ingin menjadi ayah. Oke, tanda tangani kontrak denganku. Kamu akan menjadi ayah mereka dalam waktu singkat. Itu bukan milikku. Itu orang tua tunggal. Mama ingin menemukan pria penjemput. Habiskan 10 juta untuk membeli ayah miskin. Aku sangat berharga. Merasa berharga, kemudian tanda tangani kontraknya. Dalam 3 bulan kamu hanya perlu meninggalkan kehidupan setelah mati untuk keluarga kami. 3 bulan kemudian, kita tidak ada hubungannya. Aku berjanji tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Bagaimana kabarnya? Ratu Liu. Kamu punya 2 anak. Aku ingin punya 1 lagi dengan Lauzu. Kalau punya uang bisa main dengan bunga seperti ini. Anggap melahirkan seperti bensin? Hati-hati bicara di depan anak-anak. Katakan saja mau atau tidak. Aku bilang aku tidak berani. Debu hitam. Sangat berbahaya untukmu menghasilkan uang dari tinju gelap. Mau dipukuli sampai mati di ring? Mama biarkan aku pergi. Mama? Mama, mama. Mama sekali lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku bilang untuk terakhir kali jual atau tidak. Mama? Mama pagi gemuk. Mama, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Mama hanya bermain dengan paman. Paman tidak akan bermain denganmu. Ini pesawat kertas lipat baruku. Terima kasih. Dari mana ini? Diambil dari tanah. Aku jelas benci menikahi istri dan anak yang dikirim ke pintu. Hi Chen sedang mencari pernikahan bukan? Aku akan menjadi istrimu. Pelan-pelan bagaimana Mama? Aku jauh lebih baik. Jangan terlalu nakal. Kamu bilang kamu tua dan muda. Waktunya menikah. Ternyata dia menikah untuk ibunya. Kamu harus membuat keputusan lebih awal. Semakin cepat kamu mendapatkan darah tali pusat semakin baik. Jangan lewatkan waktu terbaik untuk transplantasi. Yu Chen. Kenapa kamu di sini? Mama paginya. Cener, siapa gadis ini? Bibi aku itu. Teman Yu Chen datang untuk melihatmu. Pergi, jangan buat aku melakukan ini padamu. Hi Yu Chen, kamu tidak memperlakukan aku seperti itu malam itu. Apa yang kulakukan padamu malam itu? Jangan ngomong sembarangan. Hari itu di mobil. Kau memberiku malam itu. Mama. Aku akan mengajaknya keluar dan kembali nanti. Selamat tinggal, Tante. Sampai jumpa.
Chenerku diharapkan akan menikah. Berani sekali kau mengikutiku dan mengancamku dengan ibuku. Kau memaksaku untuk melawanmu ya? Ibumu sangat sakit. Kau masih memilih-milih. Menikahlah sesuai syaratmu. Gadis mana yang mau tidak jatuh cinta? Tidak ada mahar, tidak ada pembelian rumah. Menikahlah segera dan tinggal di kapal nelayan bersamamu, seorang pria besar. Tidakkah kau menikah dan memenuhi keinginan ibumu? Sangat menyebalkan. Aku adalah solusi terbaikmu. Hah, Lihat ini. Aku akan memberimu nomorku 2 jam untuk memikirkannya. Tidurlah. Bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Hiu Chen? Tidak setuju. Apa kau bermain sandiwara denganku seperti Batu Gyo? Dia masih tidak setuju. Mengapa kau tidak memberitahunya tentang anak itu? Anaknya sendiri tidak bisa diselamatkan kan? Jangan bicara tentang pertandingan tinju palsunya. Dia sekarang memukul selusin pukulan hitam sehari selain hanya bermalas-malasan di desa seperti preman. Aku tidak akan memberitahu anak-anak. Ayah mereka seperti ini. Ya, Aku akan keluar dulu. Bantu aku melihat Xiao Xiao Wem telepon jika ada sesuatu. oke silakan. Mengapa kau mengganggu kakak Ah Cheng lagi? Dia tidak akan menikahimu. Jadi tolong berhenti mengganggu hidupnya. Wanita sepertimu dengan 2 anak liar. Itu tidak layak untuk saudara kita Ah Cheng sama sekali. Sudah kubilang anak-anakku punya nama. Aku tahu. Selama seseorang punya KTP, dia punya nama. Ayah tak dikenal adalah spesies liar. Kamu lihat itu. Aku dan kakak Ah Cheng tumbuh bersama. Tidak ada yang dia pilih akan memilihmu orang asing. Lepaskan aku. HM? barusan kamu bilang apa tentang menikah? Tentu saja. Kakak Ah Cheng, kamu lupa ya? Kamu bilang tidak mau jadi ayah 2 anak haram. Kakak Ah Cheng, kamu tidak suka dia. Untuk Kamu pertimbangkan. sampai jumpa lagi nanti. Tamparan ini untuk mengajarimu agar lebih menghormati anak-anakku di masa depan. Jangan sebarkan kata-kata kotor ini ke telinga anakku. Kakak Ah Cheng, kamu akan menyesal. Kamu bawa aku kemana? Kamu bawa aku kemana? Masuklah. Tanganmu taruh di mana? Tuan pindah ke sana. Siapa yang pindah? Pertempuran besar sekali. Gadis itu dari mana? Gadis ini sangat cantik. Gadis kecil begini. Kamu lihat. Mata yang besar sekali. Ayo tuan, pindah ke sini. Keluarga ini kaya. Siapa yang menikahi istri ini? Perhatikan keselamatan di jalan tol. Pelan-pelan, jangan khawatir.
Aku akan datang, aku akan datang. Halo siapa? Halo Hiu Chen. Aku belikan kamu properti. Desa Haifeng Tim 1, tanggal 28. Tunggu sebentar. Aku akan minta orang dari perusahaan pindahan ke kapal untuk bantu pindahkan barangmu. Kamu bisa langsung pulang ke sini. Menantu baru kamu yang baru saja melangkah masuk. Tidak peduli dengan mertua yang sedang dirawat di rumah sakit. Hidup enak di atas kapal. Kamu harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli rumah besar. Apakah kamu masih punya keadilan, sayang? Kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja? Kakak ipar tidak terbiasa tinggal di kapal kita. Jadi wajar jika ingin membeli rumah. Kalau itu kamu pasti bisa menahan rasa sakit ini. Aku membeli rumah dengan uangku sendiri. Ada urusan apa denganmu? Pakai uangmu sendiri. Siapa yang akan percaya? Bagaimana mungkin satu set ini harganya 18 juta? Pasti itu uang tabungan Ibu Ah Chen. Pakai uang tabungan nenek. Benar-benar tidak punya hati nurani. Ada apa? Kakak Ah Chen tolong jaga menantumu. Ibumu masih di rumah sakit menunggu bantuan. Dia hanya membuat keributan. Bibi membeli rumah dengan uangnya sendiri. Pakai uangmu sendiri. Tentu saja ini tidak benar. Bagaimana kamu bisa mengatakan apapun? Kakak ipar kamu benar-benar hebat dengan 2 anak. Tidak punya pekerjaan. Bisa menyetir mobil mewah. Membeli rumah sebesar ini. Ada uang yang tak ada habisnya untuk dibelanjakan. Ini bukan uang hasil kerja. Oh, perasaan itu dipupuk. Chen, kamu jangan menikahi wanita ini. Bibi, jangan bicara sembarangan kalau belum terbukti. Dan Buyan dan aku sudah menikah. Orang-orang sudah menikah. Jangan bicara tentang keluargamu. Pulang-pulang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Mulai hari ini. Apalagi menantu keluarga Lauhi kita. Kita berada di sebuah desa. Ketemu kalau lihat ke atas. Kasihanilah. Ah Cheng ini pasti untukmu. Berantakan. Apa yang harus dikorbankan? Semua orang ada di sini hari ini. Saya akan menjelaskannya. Saya tidak ingin memulai perusahaan. Saya punya pekerjaan dan ibu mertua saya lemah. Berbahaya jatuh di kapal. Lalu dia pulang ke rumah. Rumah lebih nyaman daripada kapal. Benar sekali. Bagaimana dengan saya? Sangat masuk akal, mudah diajak bergaul. Tapi rekan kerja tidak mudah diintimidasi. Saya akan meletakkannya di sana hari ini. Ini akan terjadi lagi di masa depan. Saya akan memanggil polisi. Surat pengacara panggilan pengadilan layanan 1 atap. Jangan salahkan saya jika marah nanti. Ya jangan ganggu kedamaianmu. Oke. Itu saja untuk hari ini. Datang dan pergi. Oke. Apakah kamu ingin melihat rumah barumu? Pikir. Masalah rumah. Terima kasih. Saya akan mengembalikan uangnya. Saya ini untuk bertarung. Untuk menduduki posisi moral yang tinggi. Saya baru saja mengatakan itu. Sebenarnya saya membeli rumah untuk anak-anak saya. Oke. Begitulah cara kamu berterima kasih padaku. Jangan lakukan itu sendirian ketika menghadapi hal-hal ini di masa depan. Sampai jumpa ketika Haidong bangun. Menonton ayah dan anak saya mengobrol setiap hari. Xiao Hi memanggil untuk sarapan setiap hari. Haidong ingin langsung bekerja setelah mandi. Dia mengganggunya untuk sarapan setiap hari. Haidong harus duduk. Mereka berdua tidak nyaman. Xiao Qiang menelepon saudara perempuannya di Amerika. Bicara tentang ketidakcocokan antara ibu muda dan S. Saya ingin dia membujuk ibu muda untuk tinggal bersamanya sebentar. Saudara perempuan Xiao Qiang mengatakan dia akan mencari cara. Menutup telepon. Liu Ping menelepon lagi untuk membicarakan ulang tahun Yoyo. Xiao Qiang mengatakan bahwa dia pasti akan datang. Liu Ping membawa Yoyo pulang. Yoyo bertanya apakah Xiao Qiang akan datang. Liu Ping berjanji bahwa Xiao Qiang pasti akan datang dan menyuruhnya cepat pulang. Ai sedang bekerja. Xiao Qiang menelepon untuk membohonginya bahwa dia sedang lembur. Jangan pulang untuk makan malam. Biarkan dia membantu ibunya memasak dan memperbaiki hubungan. Frozen terpaksa setuju. Xiao Qiang membeli hadiah untuk Yoyo di mall. Berlari ke rumah Liu Ping. Memberikan hadiah kepada Yoyo. Memasak makan malam bersama Liu Ping. Han Bing pergi ke dapur dan memberitahu ibu muda bahwa Xiao Qiang tidak akan pulang untuk makan malam. Ibu muda melempar pisau dan pergi. Han Bing terpaksa memotong sayuran sendiri. Xiao Qiang membantu Liu Ping memasak. Dua orang sedang mengobrol. Liu Ping bertanya tentang Han Bing. Melihat Xiao Qiang untuk Han Bing. Saya pikir Han Bing sangat bahagia. Xiao Qiang bertanya kepada Liu Ping tentang rencana masa depannya. Liu Ping khawatir Yoyo tidak akan menerimanya. Keduanya berbicara tentang pernikahan. Liu Ping maksudnya acak.
Xiao Qiang merasa sangat sulit baginya untuk membawa Yoyo. Liu Ping menangis dan mengatakan bahwa Yoyo tidak punya ayah. Sangat sedih. Mengungkapkan bahwa dia akan menemani Yoyo lebih banyak di masa depan. Liu Ping mengeluh bahwa dia masih bisa bersatu kembali dengan Xiao Qiang. Manis hati. Han Bing memasak makanan enak dan memanggil ibu muda untuk makan bersama. Ibu muda mengeluh bahwa makanannya tidak enak, menyalahkan Ais. Kemudian pergi dengan marah. Frozen merasa sedih. Liu Ping Xiao Qiang menyiapkan makanan. Xiao Qiang pergi membujuk Yoyo untuk datang makan. Yoyo dengan senang hati setuju. Han Bing membuang sisa makanan. Ibu muda memarahinya lagi. Secara halus mengisyaratkan bahwa dia ingin dia bercerai dengan Xiao Qiang. Ais kembali ke kamar dengan sedih. Ibu muda masuk untuk berbicara dengannya. Ingin dia mengajukan cerai sendiri. Han Bing menurunkan sikapnya dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu muda menggunakan Han Bing untuk memaksanya bercerai karena dia tidak bisa punya anak dan berlutut memohon padanya. Han Bing tidak punya pilihan selain berlutut dan berjanji pada ibunya. Ibu muda tahu saya merasa bersalah pada Han Bing. Maaf dan pergi. Xiao Qiang menemani Yoyo pada hari ulang tahunnya. Yoyo mengambil ponsel Xiao Qiang untuk mengambil foto kue. Kurang kuat untuk mencuci tangan. Ketika kamu kembali nyanyikan lagu ulang tahun bersama Yoyo. Kemudian telepon terhubung. Frozen mendengar suara bahagia di sana. Putus asa. Liu Ping mengantar Xiao Qiang keluar. Dua orang mengobrol. Xiao Qiang berharap Liu Ping dapat menemukan cinta sejati untuknya. Juga baik kepada Yoyo. Liu Ping mengatakan akan lebih baik jika lebih dan kurang kuat. Tertawa kurang kering. Keduanya berpamitan. Sedang duduk di depan komputer. Ingat apa yang dikatakan ibuku. Penyelesaian perceraian. Xiao Qiang kembali ke rumah. Han Bing berbicara tentang ulang tahunnya untuk Yoyo. Han Bing sengaja mengambil masalah ini untuk mengacaukan Xiao Qiang. Ibu muda menguping di luar. Frozen mengajukan berkas perceraian. Kurang kuat terkejut. Lihat Han Bing telah menyusun perjanjian perceraian. Dan dia menandatanganinya dengan marah. Marah pergi. Lihat ibu muda menguping. Tidak bisa menahan emosi. Menangis di dalam rumah. Keesokan harinya keduanya pergi untuk mengajukan perceraian. Xiao Qiang ingin menyelamatkan tapi aku bertahan pada fakta bahwa dia menipu diriku sendiri. Marah Xiao Qiang. Xiao Qiang rasa dingin dan menahan rasa sakit untuk melalui perceraian. Xiao Hi melihat sertifikat perceraian Han Bing. Ini tidak bisa dipercaya. Mencari teori Xiao Qiang. Menghentikannya. Berbicara bahwa dia sengaja memprovokasi Xiao Qiang untuk bercerai. Aku merasa tidak bisa memiliki anak. Biarkan dia marah setiap hari. Jadi dia bisa memulai keluarga baru dan memiliki anak. Xiang Chun memanggilnya bodoh. Xiao Hi juga tidak setuju. Han Bing mengaku bahwa dia dan Xiao Qiang tidak mungkin. Biarkan Xiao Hi bertahan dan pergi. Teks default. Perkawinan juga membuat mereka berjanji untuk menjaga rahasia. Xiao Qiang juga mengeluh kepada Lintong Haidong. Aku merasa seperti ada untuknya. Menikmati banyak pemasangan bidai. Dan dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Akuilah bahwa kamu lelah. Lintong mengatakan melihat mereka jatuh cinta sampai menikah. Bagaimana mengatakan pergi? Xiao Qiang menyebutkan bahwa 3 orang menikah di tahun yang sama. Sekarang dia dan Lintong berpisah. Biarkan Haidong menghargai hubungannya dengan Xiao Hi. Haidong mengeluh tentang gatal 7 tahun. Aku pikir Xiao Qiang benar. Perceraian tidak apa-apa. Xiao Qiang merasa Haidong tidak. Tanyakan tentang dia dan Xiao Hi. Haidong tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sapa mereka untuk minum. Xiao Hi menemani Han Bing menanyakan rencana masa depannya. Han Bing berencana menyewa rumah. Kemudian menjual rumah saat ini. Xiao Hi hanya mengatakan dia memiliki keberanian. Han Bing menanyakan Xiao Hi dan Haidong. Xiao Hao mengatakan Haidong sedang dalam perang dingin dengan dirinya sendiri. Aku merasa pernikahan antara keduanya telah mencapai akhir. Han Bing membujuknya bahwa mereka berdua memiliki anak. Xiao He juga khawatir tentang apa yang harus dilakukan setiap hari. Han Bing menasihatinya untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Biarkan dia berbicara baik-baik dengan Haidong. Han Bing menatap ke suatu tempat dengan bingung. Ceritakan pada Xiao Hi tentang hubungannya dengan Xiao Qiang. Xiao Hi hanya bisa menghibur diam-diam. Xiao Qiang dan Haidong mabuk dan bernyanyi. Lintong harus membawa keduanya kembali. Ibu muda beribadah di rumah untuk meminta anak. Lintong mengantar Xiao Qiang kembali dan pergi. Xiao Qiang mabuk dan berbicara tentang perceraiannya dengan Han Bing. Buang. Xiao Qiang mengejar Han Bing. Biarkan dia tinggal di rumah aslinya dulu. Han Bing menolak. Xiao Qiang menasihatinya untuk menunggu sampai dia punya uang di masa depan sebelum mengembalikannya pada dirinya. Aku tidak ingin membahas pembagian harta lagi. Xiao Qiang menyuruh Han Bing menjaga dirinya dengan baik. Han Bing menangis dan pergi. Xiao Qiang juga memiliki banyak rasa di hatinya. Pulang ke rumah Xiao Qiang menyuruh ibunya pindah.
Ibu muda tidak mau. Rumah itu dianggap sebagai harta bersama suami istri. Xiao Qiang membujuknya bahwa Han Bing akan mengembalikan uangnya pada dirinya ketika dia memilikinya. Ibu muda itu berpikir tidak ada yang akan menyukai Xiao Qiang tanpa rumah. Xiao Qiang dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk menikah lagi untuk sementara waktu. Ibu kehilangan kata-kata, mengatakan bahwa dia melakukan segala cara untuk membuat mereka bercerai. Lihat Xiao Qiang curiga. Ibu muda itu segera bermain-main. Ibu muda itu memintanya untuk setuju menemui pacar yang telah dia jadikan teman baik untuknya. Saya baru pindah, jadi saya harus setuju dulu. Ibu muda itu kembali ke rumah untuk berkemas. Kemas pakaianmu. Xiao Qiang memandang foto pernikahan dengan Han Bing dengan enggan. Ibu muda itu melihat ini dan pergi mendesaknya untuk segera. Xiao Qiang memandang segala sesuatu di rumah dengan barang bawaannya. Kenangan bersama Han Bing. Tinggalkan surat. Pergi dengan enggan. Xiao He menyapa setiap hari untuk makan. Mengeluh setiap hari bahwa Haidong tidak pulang untuk makan malam. Xiao He harus mengatakan bahwa Haidong sibuk. Menanyakan pertengkaran dengan Haidong setiap hari. Xiao He membodohi Tian Tian. Tian Tian dengan keras kepala mengatakan bahwa Haidong tidak akan makan jika dia tidak kembali. Xiao He tidak punya pilihan selain memintanya menelepon Haidong. Lin Fei ke Haidong. Bawa bekal makan siang, mengatakan dia merasa kasihan padanya. Pada saat ini Tian Tian menelepon untuk menanyakan apakah Haidong akan kembali untuk makan malam. Haidong berjanji, berkemas segera dan bersiap-siap untuk pulang. Pergi setelah menyapa Lin Fei. Lin Fei mengambil kotak makan siang dan menangis sambil makan. Haidong menemani Tian Tian makan. Katakan pada Xiao He secara diam-diam setiap hari. Biarkan dia mengabaikan Haidong. Xiao He harus mengambil inisiatif untuk mengambil sayuran untuk Haidong. Sangat jarang keluarga bisa begitu bahagia. Haidong mengikat tidur setiap hari. Biarkan dia tidur dengan Xiao He setiap hari. Haidong harus keluar. Bicaralah dengan Xiao He tentang urusan Tian Tian yang baru-baru ini masuk akal. Xiao He jujur dengan Haidong. Meminta maaf karena terlalu terobsesi dengan membeli rumah sebelumnya. Menghadapi permintaan maaf Xiao He, Haidong gerakan. Xiao He mengusulkan, saya harap Haidong tidak bisa bekerja dengan Lin Fei. Khawatir tentang kesalahpahaman lagi. Haidong percaya bahwa pasangan harus saling percaya. Mengaku bahwa Anda tidak memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Lin Fei. Tapi Xiao He merasa kalau mereka berdua tinggal bersama, akan ada terlalu banyak rumor. Haidong memutuskan untuk berdiskusi dengan Lin Tong besok. Lin Tong datang lagi untuk menjemput ibu dan anak Xiang Chun. Di bawah gedung, Lin Tong merasa sedih saat melihat Xiang Chun. Xiang Chun mengantar Bei Bei pulang. Setelah ragu-ragu memberitahu Lin Tong tentang kehamilan Xiao Dan, Lin Tong terkejut. Chun mengaku akan memberitahunya sendiri. Aku juga tidak senang. Lin Tong segera meminta maaf. Xiang Chun memberitahunya bahwa Xiao Dan berencana menggugurkan anaknya. Menanyakan sikapnya. Lihat Lin Tong tidak keberatan. Xiang Chun menyarankannya untuk bertanggung jawab. Lin Tong bertanya padanya, apakah kamu benar-benar ingin bersama Xiao Dan? Mengakui setelah kali ini. Aku pikir yang terbaik adalah bersamanya. Xiang Chun berharap dia bisa bertanggung jawab untuk Xiao Dan. Berbalik. Semua karyawan melihat Haidong masuk ke kantor Lintong, tertunda untuk keluar. Tidak bisa menahan diri untuk membicarakan. Haidong berbicara dengan Lintong tentang mengundurkan diri. Lintong mengatakan bahwa sekarang adalah periode kritis. Tidak bisa melepaskannya. Haidong juga merasa sayang. Lintong menawarkan untuk membiarkan Lin Fei pergi. Haidong dengan tegas tidak setuju. Berlarut-larut sebentar. Lintong ada urusan untuk pergi. Berharap semua orang bisa mempertimbangkan kembali. Lin Fei yang menguping pergi. Haidong merasa kesal. Xiang Chun menemani Xiao Dan untuk melakukan aborsi dan menghiburnya. Berharap dia tidak menggugurkan bayinya. Xiao Dan tidak ingin anaknya tanpa ayah. Xiang Chun bertanya padanya apakah Lintong bersedia kembali padanya. Kemudian Lintong datang. Xiao Dan melihat dia telah menyinggung segalanya, menanyakan sikapnya. Lintong mengatakan dia akan bertanggung jawab padanya. Xiao Dan sengaja menyulitkannya, memintanya memotong jarinya dan bersumpah. Melihat Lintong tidak mundur, Xiao Dan tersenyum dan mengatakan dia sudah dewasa. Sekarang giliran Dan. Semoga mereka cepat sembuh. Babe kemudian menjalani operasi. Ibu muda datang mencari Liu Ping, membawakannya sup. Menanyakan tentang kencannya, menggunakan kata-kata langsung untuk menjelaskan objeknya, tapi tidak mengungkapkan informasi pihak lain, membuat janji untuk bertemu. Liu Ping berjanji pada Lin Fei untuk menelepon Xiao He dan memintanya bertemu. Xiao He berpikir 2 kali dan memutuskan untuk melanjutkan pertemuan. Episode 40 hilang setiap hari. Semua orang mencari Xiao He dan Lin Fei untuk bertemu. Lin Fei bertanya apakah dia sudah meminta Haidong meninggalkan perusahaan. Xiao He berpikir Lin Fei tidak bisa menangani ini. Lin Fei mengatakan bahwa Haidong telah memberikan terlalu banyak pada perusahaan. Xiao He melakukan ini dengan egois. Xiao He membalas bahwa Lin Fei tidak tahu malu. Keduanya bertengkar. Xiao He selalu lebih baik dari Lin Fei. Melihat sikap lembut Lin Fei, Xiao He juga bersedia berbicara dengannya dengan tenang. Bicara tentang dirinya sendiri.
Haidong memperlakukan dirinya dengan baik saat dia jatuh cinta pada Haidong. Lin Fei menangis tapi berpura-pura kuat dan mengatakan itu semua sudah berlalu. Saya tidak peduli. Xiao He mengakui bahwa Haidong sekarang terlibat, telah meninggalkan jejaknya, membujuk Lin Fei untuk mencari pria sendiri. Lin Fei merasa bahwa itu semua sudah berlalu. Sekarang mereka tidak bahagia. Xiao He kembali tidak bisa berkata-kata, meminta Lin Fei tidak terlalu egois. Mereka yang merusak kebahagiaan orang lain tidak bahagia. Lin Fei harus kembali ke topik Haidong meninggalkan perusahaan. Memanggil Xiao He kejam. Xiao He membuatnya berpikir berbeda. Lin Fei merasa jika dia adalah dirinya sendiri. Saya pasti akan mendukung dan mempercayai Haidong. Xiao He mengatakan padanya bahwa hidup tidak sebanyak itu. Jika saya membantunya berhenti di tepi jurang. Lin Fei mengusulkan jika dia mengundurkan diri. Apakah Xiao He akan membiarkan Haidong tetap di perusahaan? Ini urusannya sendiri jika Xiao He menolak mengundurkan diri. Lin Fei akhirnya harus memberitahu Xiao He. Jaga baik-baik suasana hati Haidong. Xiao He memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Telepon saya jika ada sesuatu di masa depan. Selamat tinggal. Lin Fei tidak bisa menahan tangis. Telepon Lin Tong untuk mengundurkan diri. Menangis setelah menutup telepon. Lin Tong membawa Xiang Chun dan Xiao